Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhir ayyami. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Wa arinal batila batil warzuqna istinabah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim lana bil khair waj'alna min ahlil khair waqtimna bi kalimatil khairi la ilaha illallah Muhammadur al-mukarramun. Bini sebut tokoh masyarakat, para asatidz dan para alim ulama setempat yang saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Aparatur pemerintah setempat, DKI Masjid Baitur Rahmah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, segenap jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah hampir setengah pagi, malam ini dari sore sampai saat ini kita duduk di majlis yang mulia dalam satu mata rantai acara dan upacara peringatan Isra wal Mi'raj junjungan alam Sayyidul Mawjud baginda Rasul Nabi kita Muhammad, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah hadir dan duduknya kita pada kesempatan ini akan jadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak demikian? Sebab enggak mudah dan enggak gampang orang duduk di majlis ilmu. Orang mencari kedudukan gampang, tapi mendudukan tempat di tempat yang dimuliakan oleh Allah jauh lebih sulit. Kemarin orang berebut pengen mendapatkan kedudukan, mendapatkan kedudukan dunia, jadi caleg. Modal besar, akhirnya sekarang pada belek. Iya, iya. Malam ini kita didudukkan oleh Allah di satu tempat yang penuh barokah, yang akan dapat jaminan dari baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairu min alfi raqatin tatawwa. Duduk kita di satu majlis ilmu satu saat, enggak berjam-jam, cukup 2-3 menit, 5-10 menit, apalagi dari mulai sore sampai malam hari ini dijamin kata baginda Rasul khairu min alfi raqatin tatawwa. Lebih baik kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pak, ngertos boten Pak? Apanya yang ngerti? Bu, paham? Apanya? Mangane Duduknya di majlis ilmu lebih baik orang beribadah.
Apa sebabnya? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun latuk. Orang boleh berilmu, boleh yang namanya mereka beribadah, silakan kata Allah, disuruh ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tapi kalau ibadah tanpa didasarkan ilmu, insya Allah ibadahnya nyasar, nggak sampai kepada yang dituju. Ini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji. Kan tadi sudah dibahas bagaimana pentingnya ilmu, bagaimana pentingnya ngaji. Sekarang di abad teknologi banyak orang pinter dadakan, banyak orang kenyang tiba-tiba, hidup serba instan. Inilah yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi, ibu bapak dan rahimakumullah? Banyak yang pada sakit perut. Betul apa betul? Karena serba mau instan. Pengen jadi wakil presiden instan. Di sono. Ini kan zamannya zaman instan, sampai sekarang orang mau jadi ustadz instan. Cukup ngapal 5-10 hadis, besok begitu ceramah nyampaikan semua dia bilang bid'ah. Nggak perlu Isra Mi'raj, Nabi nggak nyuruh. Nabi memang nggak nyuruh Isra wal Mi'raj. Yang mengisrakan Nabi bukannya maunya Rasul. Maunya siapa? Maunya Allah. Kalau kita kan kepengen mangkat pak, kepengen naik, kepengen ke atas. Nabi nggak pernah kepengen ke atas, nggak pernah kepengen jalan. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Asra yusri isro'an. Apa itu asra? Dijalankan tengah malam. Siapa yang menjalankan? Allah. Kalau sudah Allah yang menjalankan, maka perjalanan Rasul di luar logika akal manusia. Bedakan jalannya manusia dengan jalannya Allah. Beda enggak? Beda enggak? Ya beda pak. Kalau Allah yang menjalankan, ibu-ibu yang mengeluarkan anaknya, itu cabang bayi dari rahim. Apa ibu mau keluar sendiri, apa Allah yang mengeluarkan? Allah bu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Karena Allah yang mengeluarkan, itu cabang bayi keluar dari perut rahim ibu, Masya Allah gede kepalanya, diameternya 15 cm. Bayi pak, bayi, jangan ukur masuknya. Bayi keluar berapa kilo bu? Bu, bayi keluar berapa kilo? 3 kilo. Masuknya berapa on? Bu, pikir bu. Karena Allah yang mengintervensi, alhamdulillah. Ya Allah, ya Robi, ukuran pakai keukuran otak, akal logika manusia. Apa iya pak kepala bayi bisa keluar ya gede mana pala bayi sama botol aqua? Halo, gede mana pala bayi sama botol aqua? Gede bayi. Itu kalau sudah Allah intervensi. Artinya kan dari peristiwa Isra wal Mi'raj ada pelajaran satu. Hidup ini jangan diukur dengan akal dan logika manusia. Tidak selama yang diukur dengan kemampuan akal itu akan nyambung dengan kehidupan. Ada sesuatu yang di luar akal manusia. Ketika Allah berkehendak kepada manusia, masa bisa akan terjadi? Inilah perlunya iman.
Jadi hidup nggak selamanya pakai diukur dengan akal. Kalau orang hidup diukur dengan akal-akal, pakai akal, akhirnya pada akal-akal. Nah, wis jamane akal-akalan. Durung beres, tahu-tahu sudah pengumuman. Iku nama di Amerika, hari ini Indonesia alhamdulillah pada. Nah itu Pak, orang kalau udah main akal-akalan semua bisa dilogikakan oleh manusia. Awas kata Allah, hidup aku berikan engkau akal, tapi jangan ngakalin dalam kehidupan. La haula wala quwata illa. Sehebat dan sehebat, serupa apapun, sekuasa apapun akal manusia, ketika Allah sudah intervensi, maka hebat apapun otak dan akal manusia akan kebongkar dan ketahuan siapa penjahatnya. Leres betul? Betul apa betul? Bapak akal-akalan karo rabie. Manisnya padahal gombal. Belum minta sudah dibeliin gelang, dikasih cincin. Awas Bu, akal-akalan. Orang wadon rata-rata kalau sudah yang namanya sogokan, insya Allah, jangankan dengan yang namanya gelang, kalung sama sembako aja luntur. Terus pemilunya wis kelar, yaitu dosa sampean. Itu namanya dosa sendiri, rasani engkau tanggung jawab. Pak, saya akan terima Pak, nggak apa-apa, itu kan orang memberi. Nggak mungkin orang memberi kalau tanpa ada tujuan. Kalau kita memberi yang namanya ada tujuan, hilang keikhlasannya, apa yang mau jadi tujuan yang kita terima, akhirnya apa yang terjadi? Ar-rosi wal murtasi binar. Orang sogok dan menerima menyogokkan sama dua-duanya di neraka. Makan lo bansos. Udah ya, kesini aja ya Pak. Lanjut. Sampai jam berapa biasanya? Jam 4. Astagfirullahaladzim. Ini pelajaran hidup, jangan main akalan. Ada Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ketika Allah yang memberangkatkan hambanya yang dijalankan oleh Allah, siapa hamba? Hamba yang mana? Yang mau menghambakan diri kepada Allah. Sekarang kita bertanya, kalau kita mengaku hamba Allah silakan, tapi Allah sudah mengakui belum kita sebagai hamba Allah? Mampus lu. Hamba Allah kalah sama bansos. Betul apa betul? Lah Kanjeng Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj itu Nabi dalam keadaan sulit, dalam keadaan pahit. Bayangkan Nabi tinggal di Mekah di tahun ke-13 Hijriah. Di saat-saat kritis Nabi sudah dikepung dan diuber-uber. Bahkan tahun itu pun terjadi tahun 2 kesedihan yang dialami oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad. Paman Rasulnya wafat, istri Nabi yang tercinta juga wafat. Kalau kita Pak jadi Nabi, begitu berhenti jadi Nabi, mending jadi ustad. Hari jadi ustad, jadi kiai, jadi ajengan, alhamdulillah masih dapat amplop pulangnya bawa berkah. Iya boten? Pasti saya nggak bakal datang kemari kalau nggak ada amplopnya.
Ya lurus aja Pak, bener lurus saya Pak. Iya Pak ya. Lawang jalan kemari kan pakai ongkos, pakai mobilnya juga usul isi bensin. Udah isi bensin lewat jalan tol juga baik. Bayar katanya negara utang buat infrastruktur, buat jalanan, tapi kok kita jalan bayar, pusing saya Pak. Itu kan kita negara utang buat infrastruktur jalanan. Nah kalau ngutang kita nggak harus bayar, loh yang bayar utang kok rakyat. Apa bayar utang pemerintah? Enggak, yang bayar utang kita, tapi kita menggunakan bayar lagi. Nggak masuk akal. Kemanain kemarin duit yang utang? Boleh dong kita nanya? Kan yang bayar bukan Jokowi, yang bayar kita loh Pak. Betul-betul? Iya Pak ya? Listrik mati padahal kita nggak pernah menunda bayar listrik. Apalagi sekarang kita pakai listrik langsung kita bayar karena pakai pulsa. Kadang-kadang pulsa belum habis suaranya udah berbunyi. Oh ini kiai jadi provokator. Bukan provokator, membuka kecerdasan. Betul-betul. Jangan selamanya kita dibohongi, dikadali dan ditipu daya. Padahal mereka hidup dari kantong kita. Lihat pejabat-pejabat, lihat presiden tinggal di istana. Siapa yang biayai mereka? Adalah negara. Negara duit dari mana? Duit dari rakyat. Kalau rakyat sekarang siapa yang biayain? Lanjut. Terus. Tangkep lu. Ketahuan yang terewak sewot kalah dia. Bagaimana nggak sewot Pak? Bukannya kalah karena dikalahin. Betul-betul. Karena diakal-akalin. Makanya awas kita mau jadi hamba Allah, jangan pakai main akal-akalan. Kalau orang udah main akal-akalan, timbul nanti rekayasa tipu daya. Bagaimana Pak caranya supaya kita nggak ngakal-ngakalin kepada Allah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Wah ini berat Pak. Ari ngomong si cangkeme gampang Pak. Wis ngelakoni ampun. Jangan coba-coba, apalagi zaman sekarang, jangankan sholat, ngaji aja selfie. Masuk update status menuju jalan surga, pret. Biar dilihat orang sejagat kalau lagi ngaji. Rata-rata begitu datang ke majlis taklim, ngaji dulu, buka kitab dulu, dengar pengajian dulu, apa selfie dulu? Selfie dulu. Apa? Jangankan orang kota Pak, sama, apalagi orang kampung lebih parah. Mending HP-nya bagus, HP Cina juga duka kata. Aduh, emang udah zamannya berat Pak. Ya Allah, jangankan baru yang namanya, saya baru aja semalam baru pulang dari Mekah, pulang umroh. Sebegitu orang lagi repot sulitnya pada waktu tawaf, sempet lagi tawaf selfie. Pas ketemu saya, Kiai foto dong. Ngapain? Saya bilang, oh bukan minta doa, malah minta foto. Kan geblek Pak. Najis dia dengerin. Yang dipoto demen, yang moto juga. Ya dua-duanya nih neraka kabeh. Muridnya neraka, ustadnya mancing neraka. Jadi ustad sama murid dua-duanya mancing, namanya ustad neraka. Alladzina hum yura'un
yura'una wa yamna'unal. Sholat pengen pamer, sholat pengen pamer. Ada yang pamer sholat pakai foto, kelihatan kayak orang sukses sholatnya. Bukan usul lagi, sukses. Takbirnya juga pakai gemeter. Allah. Saking pengen sukses tuh sholat, takbir pakai jurus, Pak. Allah. Yang sebelah saking ketakutan minggir put. Ning Amerika hari ning Serang alhamdulillah parah. Allahu Akbar, naudzubillah min. Naudzubillah min. Orang sekarang gak lepas dari yang namanya dunia, pengen dipertunjukkan. Ibu-ibu kadang-kadang bukan gak boleh mempertunjukkan, akan tunjukkan pada tempatnya. Ibu dandan yang cakep, yang rapi harus dipamerkan kepada siapa, Bu? Ini ngomong bener suami. Saya mau tanya, Pak, pernah nggak ibu-ibu kalau dandan depan bapak? Hari kondangan jalan-jalan ke kebun binatang pengen dilihat monyet pakai dandan. Najis ngeliatin. Padahal pengen dilihat monyet, begitu dandanan semprot minyak wangi dari atas kepala sampai ke selangkangan. Hari ini ngomong sama laki ini, kira-kira pada dandan ora? Dandan ora? Boro-boro dandan sikil lebih ora dicuci. Kali mau jalan-jalan pakai minyak wangi. Giliran mau tidur malah lagi boro-boro mandi. Suku bayi ora dicuci. Mana kaki pada bebelekan. Keringet udah bau asem. Pakai autan, suami pengen nyium dijilat asin. Mana kutang udah diganjal peniti 3, kiri kanan 6. Allahu Akbar, Bu. Bu, arep manjing surga ora? Arep manjing surga ora? Nih, wong wedon, Kak dengerin, kalau pengen masuk surga, perempuan gampang. Oh, gampang ya. Gampang. Cek baginda Rasul, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Istri-istri mana kalau nanti dia meninggal dunia dapat ridho suami, dijamin oleh Nabi masuk surga. Yang penting ibu dapat ridho suami. Bagaimana caranya dapat ridho suami? Perlu 3. Bu, merumora apa? Ridho anak telu 1, dengerin 1. Harus manjing surga biar kurang dapat oleh-oleh. Insya rajin dan depan suam. Gampang gak? Mudah nggak? Berat nggak? Berat. Mana mau dandan depan laki, kadang-kadang depan Pak RT dan ketemu RT dandan, ketemu Pak Lurah dandan, ketemu kepala desa dandan, ketemu monyet dandan. Giliran ketemu laki jarang yang pada dandan. Sabreg-abregnya idih. Jangan salahkan kalau laki-laki itu melihat taman-taman yang indah. Ketika ibu tidak pernah merawat kebunnya sendiri. Coba kalau kebunnya dirawat, kebunnya dipelihara, kebunnya lagi dihias, insya Allah akan jadi taman yang indah. Nisa hukum harsul lakum. Sebab wanita itu adalah ladangnya. Jadi ibu harus bisa menjaga ladang. Apa ladangnya?
dandanan yang cakep, pakai bibir merah, pakai bedak. Cuman saya tanya, Pak, modalin enggak? Utang. Itu juga yang salah. Ini yang salah. Makanya bapak ketimbang harus pergi jalan mancing, mendingan modalin istri, beli gincu, beli bedak, beli minyak wangi. Setuju? Tuh dengerin Pak, dengerin. Coba kalau giliran mancing pakai modal wani, giliran lagi buat yang namanya mentaro-taruhan berani, tapi modalin istri nggak berani. Sejelek-jeleknya istri, tapi kalau sudah didandani, insya Allah akan jauh lebih cantik dari bidadari. Betul betul. Zaman sekarang zaman teknologi Pak, hidung pesek bisa mancung, bibir doer bisa imut-imut, ledorca almarhum dari pukulan beduk jadi baskom. Betul apa betul? Tekno, insya, ibu nggak usah khawatir biar badan gembor kalau punya uang. Teknologi apa yang nggak bisa dibuat Pak? Betul betul. Zaman sekarang zaman teknologi, bayi nggak harus keluar pakai ngeden. Dulu orang ngeden, sekarang cukup operasi sesar. Padahal kadikan bayi dikeluarin juga ibu antara hidup dan mati mengeluarkan bayi. Untung Allah yang intervensi. Coba kalau nggak Allah intervensi, mau sanggup kita Bu? Bener, jujur saya Pak. Orang bayi 3,5 kilo masuk cuma 4 on. Baru ngeh dia. Tawanya belakangan baru tahu, iya ya. Mancingnya 4 on. Metune 3 kilo. Gampangan masuk apa gampangan ngeluarin? Gampangan masuk, yang susah keluar. Bu, metune angel pisan Pak. Bener. Jem-jeman kok. Makai keringetan, bertenaga, pokoknya metu apa susah. Apa maning metune bayi, Allahu Akbar. Masya Allah ya Rabbi, naudzubillah min. Kalau bukan anugerah Allah susah. Makanya ini kan pelajaran di sini. Oh, hidup dari Isra wal Mi'raj ada apa Pak? Tidak selamanya hidup itu bisa diukur dengan kemampuan akal manusia. Lihat buktinya sekarang. Apa yang terjadi perang antara Israel dan Palestina di Gaza? Apa yang nggak mereka miliki itu Israel senjata. Tapi ketika Allah sudah turun intervensi, apa yang terjadi? Israel serang kocar-kacir miliaran jutaan dolar habis untuk baik perang. Sebentar lagi mereka jadi negara bangkrut. Amin. Percaya nggak? Hei, percaya kagak? Makanya jangan macem-macem Jokowi. Ya saya mah ngomong jujur Pak, jujur saya ngomong betul. Jangan coba-coba. Pak Harto betapa hebatnya berkuasanya 32 tahun. Pak Harto yang berkuasa. Saya jadi perilaku yang namanya pelaku reformasi. Dari tahun 80 sampai tahun 90-an. Dalam dunia dakwah siapa yang gak kenal saya? Bersama teman-teman saya, almarhum Abdul Qadir Jailani dan teman-teman yang lainnya. Yang jadi korban peristiwa itu, saudara dan rahimakumullah, dari peristiwa Tanjung Priok. Ketika Allah turunkan intervensi dan kekuasaannya, apa yang terjadi? Soeharto yang namanya jiwa jenderal yang hebat, jenderal bintang 5 bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan DPR, bukan dengan yang namanya permen, tapi rakyat yang turun. Apalagi Jokowi kecil. Amin. Makanya jangan macem-macem lu. Kacau nih kiai nih. Terus. Terserah Pak, saya kan ngasih tahu yang benar. Ya Pak ya. Artinya hidup kan kagak bisa yang namanya dengan kekuasaan Fir'aun aja yang hebat, apalagi manusia biasa.
Sekarang kita tonton Pak, tenang aja, tenang. Gak usah pusing-pusing. Ini tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil. Makanya rajin-rajin baca hasbunallah wa ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ibu ditolimin sama suami, suaminya memadu kasih dan madu asmara bercinta kembali dengan janda tetangga sebelah. Sakit nggak, Bu? Sakit nggak? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau bunuh aku dengan cintamu. Aku tak mau jikalau aku dimadu. Sakit nggak, Bu? Sakit nggak? Jangan marah, jangan nangis, doa munajat minta pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Jangan suaminya disumpahin, mudah-mudahan laki saya ketabrak bus. Biarin, serahin sama Allah. Ya Allah, saya nggak puasa dan nggak punya apa-apa, hanya Engkau lah yang memberikan kekuasaan. Berikanlah petunjuk suamiku ya Allah. Aku redo, aku ikhlas. Andaikan itu benar tulisan berbagi asmara untuk membagi surga di antaranya, terima dengan lapang dada, asalkan dia jangan mendolimi diriku ya Allah. Begitu, Bu. Insya sanggup. Sanggup ora? Bleh. Hari ini sanggup. Padahal hatinya berat. Justru yang paling berat itu bukan membagi harta, membagi cinta. Membagi harta biasa, Bu, tapi membagi cinta yang paling berat. Makanya ibu-ibu kalau pengen sodako, bukan sodako dengan harta, tapi sodako dengan cinta. Sanggup ora, Bu? Bu, mau sodako pakai harta atau sodako pakai cinta? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu mendapat kebaikan kecuali apa yang kau keluarkan dari apa yang kau cintai. Apa yang ibu paling cinta, hati suami kasih sama tetangga itu janda. Gimana, Bu? Bu, berat nggak? Berat nggak? Kalau kadang-kadang kita mau yang kita memberi dan mengasihi orang itu yang jelek apa yang bagus? Yang jelek apa yang bagus? Kalau mau ngasih yang bagus, di antara yang bagus-bagus yang lainnya, lebih bagus suami ibu apa lebih bagus mobilnya suami? Bingung dia. Sulit ngejawabnya, Pak. Hidup itu pilihan. Ingat, hidup itu pilihan. Mana yang terbaik itu yang kita pilih. Andaikan ya Allah kau tentukan aku harus memberikan suamiku yang paling aku cintai, aku relakan asalkan betul-betul berkerja apa yang kau telah tentukan terhadap diriku. Berat, Pak, berat. Makanya doa yang paling berat itu apa yang di Nabi sampaikan. Apa doanya? Bahasa Indonesianya, ya Allah, berikanlah yang baik menurutmu, walaupun buruk menurutku. Itu doa paling berat. Ya Allah, berikanlah yang baik menurutmu, walaupun buruk menurutku. Bahasa Indonesia, bahasa kerennya, bahasa agamanya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Asalkan aku dapat ridho dan surgamu ya Allah, walaupun aku harus mati
dengan segala-galanya. Wih. Saya aja nggak sanggup, Bu. Saya nggak sanggup. Coba kita lagi sholat begitu sujud, Pak. Pas sujud uang di kantong jatuh. Logaman bukan ratusan. Ini uang bukan uang kertas. Yang jatuh uang logaman. Logamannya 1.000 rupiah. Kira-kira nyariin enggak? Enggak. Bu, sujud duitnya lungsur. Tahu lungsur? Jatuh ning kantong ngegelinding. Duitnya 1.000 jatuh nih, nyari enggak? Jujur nyari enggak? Pasti nyari. 1.000 lagi sholat kita cari. Itu karena uang logam ngegelinding sampai ke tempat imam. Imamnya nggak punya duit. Pas sujud ketek-ketek. Makmum mingguri lihat, mamam bukan punya ente, mam. Yang sebelah Noel goblok sembahyang ngomong batal lu. Yang belakang maju ke depan, nih kayak gua nggak ngomong. Batal kali. Batal semua nggak? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Berapa duitnya? Tuh. Artinya kan kalau kita pengen dapat ridha Allah harus buang yang namanya kecintaan dunia. Sekarang orang terbalik, yang dikejar cinta dunianya ketimbang yang namanya dia cinta dengan Allah. Ketika mereka sudah cinta dengan dunia, cinta dengan harta, cinta dengan pangkat, agama dia akan gadaikan, kebenaran dia akan jual, keadilan dia akan hancurkan, hukum dia injak-injak demi yang namanya dunia. Jokowi mana? Cira sih ngomong Jokowi ya. Adi dia tangkap barang-barang kabel. Wani ora. Woi wani ora. Red ngomong. Ayolah. Dan besok datang polisi juga. Ya ini gampang nih. Enggak, insya Allah enggak. Ini kan kita ngomong betulan, betul-betul. Iya Pak, iya. Nah daripada kita ngomong enggak, kan ngomong yang benar, betul. Realita kejadian apa yang ada kok sekarang dunia kan udah dunia nyata, Pak. Karena kelihatan dalam teknologi, dalam dunia maya. Nggak bisa orang berbohong-bohong. Jangan coba-coba hidup ini bagaikan sudah di lapisan kaca. Semuanya terbongkar dan kelihatan. Apalagi ada dunia internet. Jangan macem-macem tengik. Kayaknya kita mabuk, kudu jujur, hidup kudu jujur. Makanya dilandaskan tadi dari perintah sholat yang 5 waktu, manusia harus menghamba dulu kepada Allah. Apa yang dikatakan menghamba? Kembalikan semuanya urusan kepada wa ilaihi turja'ul. Urusan kita jangan kita pikirin, kita serahin kepada Allah. Amin. Punya utang nggak? Siapa yang nyuruh utang? Saya mau tanya, yang nyuruh utang siapa? Jokowi mana? Si Jokowi kesian amat ini malam. Disalahin terus. Utang makan urusan kita. Betul-betul. Tapi kita serahin sama Allah. La tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita. Kita minta ya Allah, kumpul kita pada malam hari ini jangan kau biarkan dosa-dosa kami ini tertinggal di tempat ini. Usai pengajian ini ya Allah, hapuskan semua salah dan dosa-dosa kami. La tada' lana fi maqamin hadza dzamban ila
Gofarta. Ada kayak Apa Kang? Kejebur. ada juga. Mantuk. Oh. Ya. Awas hati-hati kejebur. Yang kejebur insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Yo, makanya pengen diampuni dosanya buru-buru kejebur kali. Amin. Insya Nah, sebabkan kenapa Pak kita minta ampunan dosa? Di manusia hidup itu terbatas. Nggak pernah kita tahu real tapi misteri. Real kita berada di alam dunia, tapi kita nggak pernah tahu kapan dan di mana kita akan selesai hidup di alam dunia. Hari ini, malam ini kita duduk bersama di tempat ini. Besok pagi belum tentu kita punya tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Serem. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jangankan kita, dokter juga pasti mati. Apa dokter tahu kapan dia mati? Makanya jangan belag, jangan sotoy. Pak, saya mah jauh mati, masih muda. Kakek saya juga belum mati, engkong saya belum mati. Urusan mati bukan ngelihat engkong dan muda. Kadang-kadang yang muda lebih banyak mati, lebih dulu matinya ketimbang yang tua. Iya, apalagi zaman sekarang. Tabrakan. Nenek-nenek mah nggak bakal buru-buru mati. Malaikat juga segan nyambutnya. Rugi. Makanya nyamuk juga nggak doyan sama aki-aki. Apalagi aki-akinya ngisepnya rokok jinggo. Mangap juga langsung mati tuh nyamuk. Makanya iklan obat nyamuk nggak ada aki-aki sama nenek-nenek. Pasti iklan obat nyamuk yang muda. Demen nyamuk juga sama perawan matu. Maka ibu-ibu nggak usah pakai autan. Kalau mau tidur aja, buka BH, buka celana. Nggak ngangkang, bau asem. Insya Allah nyamuk nggak gigit. Kenapa? Udah radiasi. Apalagi nggak cebok 3 hari. Insya Allah jangankan nyamuk, tikus juga lari. Tikus bilang ini lubang apa kayak begini. Masya Allah kelakuan bukan main. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sehebat dan segagah manusia tidak pernah tahu kapan dan di mana dia bakal mati. Ulah gegabah, ulah lalawor. Hidup mah mikirin yang pasti mati, kaya mah belum tentu. Betul-betul. Yang pasti kaya mah belum tentu. Tuh kemarin mau orang pengen jadi orang terkenal, sampai foto dipajang di kuburan banner. Ujung-ujungan mah sekarang pada stres. Iya Pak ya? Benar-benar. Coba yang pasti mah kita bakal mati. Makanya pikirin pikirin, persiapin buat mati. Kalau mati mah nggak usah dipikirin, pasti datang. Tapi mikirin setelah mati. Soal yang namanya orang mati, intiqalun min hal ila hal, cuman pindah tempat, pindah alam, dari alam dunia ke alam bar. Jasadnya hancur, rohnya hidup, amal perbuatannya ada yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau nggak percaya silakan mati. Percaya betul? Percaya enggak? Makanya ingatin mati. Kalau orang udah ingat mati sadar,
Orang sekarang kan pada kagak nyadar gara-gara nggak ingat mati. Saking nggak ingat mati, akhirnya dipikirin dinasti. Gara-gara nggak ingat, yang dipikirin dinas. Tapi ntar lama-lama juga tuh. Makanya kita mah santai, nggak usah mikirin biar dinasti. Nanti juga ambruk. Ntar juga bakal kayak yang namanya orang mati, apa perbedaannya presiden dengan rakyat jelata? Sama nggak? Sama, malah lebih berat jadi presiden ditanya malaikat. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'yati. Rakyat kelaparan, rakyat tidak makan, rakyat kekurangan, menangis perutnya tengah malam karena kekurangan. Lebih dulu yang ditanya oleh malaikat, digebugin malaikat, disiksa malaikat, pemimpin rakyat yang bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Amin. Ih, serem. RT ketangkep, RW ketangkep, kepala desa ketangkep, camat ketangkep. Kiainya bagaimana Pak? Ya kiainya enggak, karena kiainya udah ngasih tahu. Kecuali kas kiainya mau disogok dah supaya kagak ngasih tahu. Makanya malaikat bilang, yang paling mulia, yang paling ditakutkan oleh setan, kata Nabi, siapa? Inna faqi'an wa'idan mutawarri'an asyadu inna syaitani min alfi abid. Seorang ulama, seorang kiai, seorang ustad yang warok, yang mereka betul-betul berpegang teguh kepada Allah dan istiqomah menegakkan kebenaran. Itu kata Rasul, setan bilang sama Nabi, lebih berbahaya ketimbang 1000 hamba. 1000 hamba saya, orang yang tukang ibadah, bisa diseret, ditingkung oleh iblis masuk ke neraka. Tapi satu ulama yang warok, yang konsisten, ini lebih berat daripada 1000 hamba. Karena nggak mau disogok. Kiainya nggak mata duit. Makanya besok kalau ngaji mengundang ustadz, jangan ustadz yang dekat sama pemerintah. Dengerin. Halo. Cari ustadz yang betul-betul ustadz yang konsisten, berani mengatakan halal adalah halal, haram adalah haram. Nggak usah pakai pilih bulu A, B, C, D, E. Walaupun yang namanya kehidupan saya Pak, tahun 80-an, 85 saya sudah ceramah. Di atas mimbar ditodongkan pistol kepala saya. Saat itu pada waktu yang namanya saya menolak dengan yang namanya asas tunggal Pancasila zaman Pak Harto. Tapi saya masih hidup sampai sekarang. Apa saya berubah? Enggak. Soal masuk penjara zaman Soeharto politik biasa, yang saya katakan kebenaran kok. Sama hari ini, apa kita takutkan? Hari ini saya mati, besok juga saya mati. Hari ini saya mati membela kebenaran, jauh lebih mulia ketimbang besok saya mati dalam neraka. Ini jadi ustaz takut. Ya si embel-embel besok mengok. Kalah sama bansos. Betul. Lihat contohnya Nabi, maka Nabi di Isra Mi'raj kan, justru Nabi pada waktu Amul Husni, tahun kedukaan Rasul, tahun kesedihan Nabi, tahun tantangan Rasul, tahun perjuangan Nabi, disitulah kalau orang mau menghamba kepada Allah, Allah akan muliakan. Insya mau dimuliakan Allah apa dimuliakan manusia? Woi, mau dimuliakan Allah apa dimuliakan manusia? Hitam legem kayak pantat dangdang, mukanya pas-pasan kayak dompet tanggung bulan. Tapi kalau Allah sudah muliakan, akan lebih bercahaya daripada bulan purnama, ketimbang cantik jelita tampan rupawan. Tapi kalau mereka hidupnya mata duitan, Allah akan hancurkan dan Allah tenggelamkan bagaikan Fir'aun dalam kemurkaan. Nah, bilangin hidup
tidak selamanya pakai uang. Walaupun uang adalah bagian kehidupan, tapi hidup bukan karena uang, walaupun uang ada di dalam kehidupan. Paham? Sekian dan demikian, kita lanjutkan pada episode berikutnya. Nanti malam Rebo ketemu lagi dalam catatan Demokrasi TV One. Insya Allah. Panjang umur, kebetulan dalam acara kupas tuntas tentang pemilu, kecurangan, serta yang namanya akan menghadapi hak angket. Apakah bisa dimakzulkan? Kita lanjutkan pada malam Rabu dalam catatan Demokrasi TV One. Jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Insya Allah. Ya kan saya ngomong berani, bukan di TV saya ngomong Pak. Biasa. Yang penting kita punya fakta dan data, betul? Betul. Ya Pak ya. Lewong kakinya jelas, datanya ada, kebenaran adalah benar. Kenapa kita takutkan kebenaran? Lihat contohnya, sampai Allah berangkatkan ke baginda Rasul. Tadi karena Nabi menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada manusia, bukan menghamba kepada dunia, maka di situ Allah berangkatkan. Kalau kita mau menghamba kepada Allah, hanya Allah kita tunduk, hanya Allah kita takut, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yakin apa yakin? Yakin. Percaya apa percaya? Baru nanti proses yang kedua, pemutihan jiwa melalui Ramadan. Allahumma fikillah komitorik al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Afdalu ma qultuhu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqi alaiyan nahya wa aliyan namut wa biha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin wa bi rahmatil wa bi karam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajmain. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalaka rahmatan lil alamin iftah lana futuhal arifin wasabbitna ala ta'atika wal yaqin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin. Nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ahlil khair wa khtimna bi kalimatil khair la ilaha Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana ya ghufran innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ibu dan bapak mohon maaf kurang lebihnya, apalagi kita menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai ada sangkut paut di antara kita semua. Mari sama-sama kita lepaskan, berhubung kita masih sekarang berada di bulan Sya'ban, di penghujung Sya'ban. Kita mohon kepada Allah, moga-moga Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Bulan kita berinvestasi. Kemarin boleh kita jauh dengan Allah, besok Ramadan yuk mari sama-sama dekat kepada Insya. Kita doakan mudah-mudahan kemarin teman-teman kita yang belum sholat biar rajin sholat, yang belum meramaikan masjid biar rajin ke masjid, yang belum ibadah biar rajin ibadah, yang belum tobat malam ini kita mohon kepada Allah, moga-moga Allah bukakan pintu hatinya menjadi hamba-hamba Allah yang tobat, yang kemarin suka mindain galengan orang, yang suka makan pageran orang, yang suka yang namanya nikungin air orang. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan petunjuk agar hidupnya berkah, supaya kembali kepada jalan yang benar, tahu yang halal maupun tahu yang haram. Sebab kuncinya kita hidup berkah, kita bisa menjauhkan mana yang halal dan mana yang haram. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.